Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bekasi. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pergi tamasya ke penangkaran, bertemu bayi orang utan. Alangkah senang bisa berkenalan, banyak saudara, banyaklah kawan. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan ke-10 Nurkhoir SPDI bersama dengan pengajar praktik Ibu Sri Puji Lestari SPD dan juga dibersamai dengan fasilitator saya yaitu Ibu Reni Hermayati MSI. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi modul 2.1 ini yaitu calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Tugas pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Karakteristik dan keunikan murid yang beragam harus dipahami oleh guru sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pedagogik guru. Karakteristik murid dapat dilihat dari aspek fisik, motorik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual. Interaksi antara pendidik dan murid merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, baik diferensiasi konten, proses, atau produk. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Agar dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk, 4. Melakukan manajemen kelas yang kolaboratif dan positif, dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Tugas kedua,
Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam karena pembelajaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan individual murid. Dengan demikian, murid dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka dan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami satu kesiapan belajar murid, di mana mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. 2. Minat murid. Minat anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu hal penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses mengacu pada strategi guru dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda. Diferensiasi produk mengacu pada strategi guru dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan pembelajaran diferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak.
Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan pembelajaran diferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Harus inovatif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan pembelajaran diferensiasi dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Terakhir, kaitan pembelajaran diferensiasi dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar.